Fajar baru saja menyapa langit kota kecil itu. Suara azan subuh mengemah, menembus dinginnya udara pagi. Di sebuah rumah sederhana di pinggir rel kereta, Pak Hasan bangun dari sajadahnya. Ia menatap foto istri dan dua anaknya yang terpajang di dinding lusuh. Ya Allah, lindungilah langkahku hari ini. Semoga rezeki yang aku bawa halal dan cukup untuk anak-anakku. Ia mengenakan kemeja lusuh, menengguk kopi hitam buatan istrinya, Bulina, lalu memeluk anak bungsunya yang masih mengantuk. Ayah kerja dulu ya, nanti ayah belikan roti kalau rezekinya lancar. Anak itu tersenyum kecil. Hati-hati ya. Pak Hasan adalah sopir angkot jurusan terminal ke pasar. Setiap hari ia mengemudi dari pagi hingga larut malam. Suara klakson, panas terik, dan kemacetan sudah jadi bagian hidupnya. Kadang penumpang membayar kurang, kadang malah marah-marah. Tapi ia tidak pernah membalas dengan emosi. Kalau mau rezeki berkah, sabar itu wajib, katanya pada sopir muda yang sering mengeluh. Pendapatan hariannya tak menentu. Kadang cukup, kadang tidak. Tapi satu hal yang selalu ia jaga, kejujuran dan doa. Ia selalu menolak ketika ada penumpang yang salah memberi uang lebih. Bu, ini kembaliannya kurang. Rezeki saya nggak akan berkurang kalau saya jujur, ucapnya sambil tersenyum. Suatu malam, Bulina jatuh sakit. Dokter bilang butuh biaya untuk operasi. Tabungan Pak Hasan tak cukup. Bahkan ia sudah menjual cincin kawin satu-satunya. Ia hampir putus asa, tapi setiap malam ia tetap sholat tahajud, memohon jalan keluar. Ya Allah, Engkau tahu aku tak punya apa-apa, tapi aku punya semangat dan keluarga. Tunjukkan jalanmu. Pria tua itu hanya diam. Saat turun, ia meninggalkan amplop kecil di jok belakang. Ketika Pak Hasan membukanya, ada uang dengan secari kertas bertuliskan, "Gunakan ini untuk istrimu. Kamu sopir yang jujur, dan dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Pak Hasan sujud syukur di tepi jalan. Ia tak tahu siapa pria itu, tapi yakin bahwa Allah mengirimnya lewat keikhlasannya. Dengan bantuan itu, operasi istrinya berhasil. Sejak hari itu, semangat Pak Hasan makin membara. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Ketika anak sulungnya, Aldi, ingin kuliah, ia bekerja lebih keras lagi. Bahkan, kadang jadi sopir malam dan ojek online di siang hari. Ia selalu berkata kepada anaknya, "Ayah nggak bisa kasih banyak, tapi ayah bisa kasih contoh. Kalau kamu mau sukses, jangan pernah takut capek." Aldi menangis mendengar itu. Dalam diam, ia berjanji akan membalas semua jerih payah ayahnya. Suatu malam, hujan turun deras. Jalanan licin dan sepi. Pak Hasan tetap mengemudi, mengantar penumpang terakhir ke terminal. Setelah itu, ia berhenti di pinggir jalan, menatap langit. Ia merasa tubuhnya lelah luar biasa. Ia menepuk setir mobilnya pelan. "Terima kasih ya temanku, sudah menemaniku bertahun-tahun cari nafkah." Ia lalu tersenyum, menutup mata sejenak. Di rumah, Bulinda gelisah menunggu. Telepon dari kepolisian datang beberapa jam kemudian. Pak Hasan ditemukan tertidur di dalam mobilnya. Tak bangun lagi. Serangan jantung. Pagi itu, suasana rumah kecil itu berubah pilu. Aldi dan adiknya menangis di samping jenazah ayahnya. Tapi wajah Pak Hasan tampak tenang, seolah tersenyum dalam tidur panjangnya. Bulinah memeluk foto suaminya sambil berbisik, "Terima kasih, Mas. Kamu sudah pulang dengan membawa kehormatan dan cinta yang tulus." Beberapa hari kemudian, Aldi menemukan buku catatan kecil milik ayahnya di dashboard mobil. Di halaman terakhir tertulis, "Kalau aku tak ada nanti, jangan sedih. Jalan ayah sudah panjang. Sekarang giliran kalian melanjutkan dengan jujur, sabar, dan doa." 5 tahun berlalu.
Aldi berhasil lulus kuliah dan menjadi sopir bus pariwisata, sementara membuka usaha kecil penyewaan mobil. Di setiap kendaraan yang ia miliki, ia selalu menempelkan tulisan, "Jalan panjang sang sopir, warisan kejujuran dari ayah." Setiap kali menyalakan mesin, ia berbisik, "Bismillah ayah, aku lanjutkan perjuanganmu." Mesan moral: hidup bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kuat kamu bertahan di jalan yang panjang. Seorang ayah yang bekerja keras tak hanya mengantar penumpang, tapi juga mengantarkan doa dan masa depan bagi keluarganya.